Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia Gereja ICA Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. Mari melayani Tuhan dengan talenta Anda. Berikut adalah beberapa posisi yang membutuhkan volunteer saat ini. ICA Kids, Social Media Team, Photographer, Mic Operator, dan Service Director. Silakan scan QR Code berikut ini untuk mendaftar dan tim rekrutmen kami akan menghubungi Anda. Natal segera tiba dan kami membuka kesempatan bagi Anda untuk bersama mempersiapkan perayaan Natal ICA tahun ini. Bila Anda ingin merasakan sukacita Natal sambil melayani bersama, silakan mengisi formulir di tautan ini dan pilih Christmas Production, lalu Anda dapat menemukan beberapa pilihan pelayanan. Kami membutuhkan banyak bantuan untuk merayakan kelahiran Yesus di tahun ini. Mari saling membantu dalam sukacita Natal. Demikianlah informasi yang perlu Anda ketahui. Selamat hari Minggu. Shalom, selamat pagi, selamat bergabung bersama kami dalam ibadah ICA Bahasa Indonesia online pada hari ini. Saya Pastor Roy dan minggu ini kita berada pada seri yang kedua dari seri Sejarah yang Terlupakan dan judul firman Tuhan pada hari ini tentang Nuh dan air bah. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau baik, Engkau hadir bersama-sama dengan kami di tempat kami masing-masing. Kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu, berbicara bagi kami, pimpin hati kami buka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, dan kami mau berjalan dalam pimpinan-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus, kami berdoa dan menyerahkan kebenaran firman yang akan kami baca dan kami dengarkan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan hari ini terambil dalam Kejadian pasal yang ke-5 sampai pasal yang ke-10. Namun saat ini saya akan membacakan Kejadian pasal yang ke-6. Ada beberapa ayat yang akan saya baca. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian bisa menyimak pada Alkitab yang Bapak Ibu buka di rumah masing-masing. Kejadian pasal yang ke-6 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu
siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguh rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Ayat yang terakhir yang ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Nuh dan air bah. Saya ingat waktu sekitar tahun 2007, saat itu saya masih berkuliah di Malang dan saya diutus oleh kampus untuk melayani di salah satu tempat rehabilitasi yang ada di Malang, di Wendit sekitar tahun 2007. Waktu saya pertama kali datang ke tempat itu, saya ditemani oleh salah satu staf yang ada di tempat rehabilitasi itu. Dia mengajak saya berkeliling melihat lokasi-lokasi yang ada di tempat itu, memperkenalkan berbagai macam hal, dan ada hal yang menarik. Dia berkata, jangan kaget ya Brur, kalau melihat sesuatu yang aneh saat beribadah atau saat melayani di tempat ini, kata salah seorang staf yang bersama-sama dengan saya. Dan belum selesai dia berbicara, tiba-tiba ada salah seorang yang datang menghampiri saya dan berkata, Pak, Bapak mau beli onderdeer spare part kendaraan? Saya punya, saya bawa. Sambil dia menyodorkan segumpalan tanah di tangannya. Belum lagi dia selesai, ada salah satu yang menyahut, Hei Yudas, sambil menunjuk kepada saya.
Kenapa kau mengkhianati aku? Itu adalah berbagai macam peristiwa yang terjadi di sana. Mereka yang ada di tempat itu mengalami stres, depresi, karena ada peristiwa tertentu yang tidak sanggup untuk mereka terima. Dan peristiwa itu menjadi berat dalam kehidupan mereka. Dan mereka tidak mampu menerima kenyataan tertentu. Nampaknya kenyataan untuk tidak menerima kenyataan atau suatu peristiwa seringkali menyebabkan kualitas hidup kita menjadi menurun. Bagi seseorang yang mungkin sedang patah hati, yang tidak bisa move on, dia akan terpenjara pada masa lalu menjadi tidak bersemangat menjalani hari-harinya. Itulah sebabnya ketika kita membaca kisah Nuh yang dicatat oleh Alkitab, apa yang hendak diajarkan bagi kita yang hidup pada masa ini tentang kisah Nuh sebagai pedoman hidup bagi orang-orang percaya? Firman Tuhan mengajak kita untuk melihat kenyataan hidup dengan cermat dan untuk menerima kenyataan bahwa kita hidup di dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Sudah pasti akan penuh dengan kejahatan, baik kejahatan secara individu hingga kejahatan yang dilakukan secara berkelompok. Dan kejahatan yang dilakukan secara apa? Balas membalas. Dan akan menghancurkan hubungan antar sesama. Hingga membuat Tuhan murka. Lalu menarik diri dari manusia. Pada pasal yang ke-6. Kisah Nuh sedang menyampaikan realita dunia di mana kita hidup. Sejak zaman Nuh hingga zaman ini kita sudah berada pada abad yang ke-21 ini. Kita hidup dalam dunia yang telah jatuh dalam kuasa dosa. Dan dunia di mana dosa hadir, kita akan melihat banyak hal yang tidak seharusnya terjadi, namun itu terjadi. Tetapi syukur kepada Tuhan bahwa firman Tuhan tidak pernah menutupi realita itu. Alkitab memotret kenyataan itu dengan realistis. Bahwa di dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dosa ini, ada orang miskin, ada orang kelaparan, ada orang yang berduka cita, ada orang yang dianiaya, ada orang yang dirugikan. Hal itu semua terjadi sebagai sebab akibat karena dosa yang membawa penderitaan bagi hidup segala makhluk yang ada di bumi ini. Inilah kenyataan akan dunia yang telah jatuh. Firman Tuhan ingin kita memahami dengan baik. Inilah realita hidup di dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Kisah Nuh ini bisa dikatakan mungkin adalah kisah penciptaan kembali. Semua dihapuskan oleh air bah kecuali Nuh dan ciptaan yang terpilih yang ikut dalam bahtera Nuh. Namun, apakah itu menghilangkan pengaruh dari kuasa dosa? Lihatlah realita saat ini. Alkitab tidak menyembunyikan realita yang buruk. Alkitab tidak mengeditnya. Firman Tuhan memaparkan dengan jelas keadaan dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Alkitab sangat realistis terhadap apa yang ada dan yang sedang terjadi di dalam dunia ini. Di tengah realita yang dipaparkan, firman Tuhan juga mengatakan ada orang-orang yang menjalani kehidupan dengan kualitas hidup yang baik. Di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, dunia yang krisis akan kebenaran, terdapat seorang yang suci hatinya. Seseorang yang dikatakan hidupnya bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan yang maha suci, Tuhan yang maha kudus. Di satu sisi
ada realita dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Di sisi yang lain, firman Tuhan menggambarkan ada orang-orang yang hidup dengan kualitas hidup yang baik. Dalam Perjanjian Baru, Yesus berkata kepada orang yang hidup dengan kualitas-kualitas hidup yang baik, dalam Matius pasal yang ke-5 dikatakan berbahagialah. Berbahagialah orang yang membawa damai, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Berbahagia bukan berarti sekedar bergembira. Kata berbahagia secara mendasar berarti diberkatilah engkau. Diberkati oleh siapa? Oleh Bapamu yang di surga. Alkitab memaparkan realita dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Lalu dikatakan mata Tuhan tertuju kepada Nuh yang hidup dalam kualitas hidup yang baik. Tanyakan pada diri kita, apakah mata Tuhan tertuju pada kita? Karena kita hidup dengan kualitas hidup yang baik sebagaimana Nuh. Mereka yang hidup dengan kualitas hidup yang baik di tengah dunia yang telah jatuh dalam dosa. Firman Tuhan berkata, berbahagialah, diberkatilah engkau oleh Bapamu yang di surga. Di tengah-tengah dunia yang telah jatuh dan kacau ini, Alkitab juga memotret kehadiran tangan Allah yang memberkati dan menyertai kehidupan orang-orang seperti Nuh. Realita yang buruk, tapi di sisi yang lain, tangan Tuhan menyertai orang-orang yang hidupnya seperti Nuh. Dua kenyataan ini disandingkan oleh Alkitab. Kenapa? Sebab supaya kita tidak kecewa hanya karena melihat dan mengalami realita dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Sebab kalau hanya realita buruk yang kita lihat dan kita alami, maka kita akan cenderung menjadi orang yang pesimis, kehilangan semangat untuk menjalani hidup ini. Hidup dalam dunia yang telah berdosa memang tidak mudah dan tidak gampang. Kita bisa menjadi pesimis dan kehilangan semangat. Dan kalau kita sudah menjadi pesimis, maka kita akan menjadi apatis dalam menjalani hidup. Kita akan menjalani hidup tanpa gairah, tanpa semangat, tanpa motivasi. Yang paling repot bukan sekedar kita pesimis dengan realita ini atau apatis. Yang paling repot adalah ketika kita menjadi orang yang oportunis dalam dunia ini. Oportunis adalah orang yang memanfaatkan situasi tanpa peduli benar atau salah untuk keuntungan pribadi. Inilah yang dicegah oleh firman Tuhan ketika memaparkan realita dunia yang buruk ini. Segera Alkitab memberikan gambaran lain, yaitu gambaran kehadiran tangan Tuhan yang memberkati, yang menyertai orang-orang yang menjalani kehidupan ini dengan sikap yang benar, sikap yang tulus, dengan hidup yang suci. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita melalui kehidupan Nuh, bahwa orang yang mempertahankan sikap hidup yang benar dan baik di tengah-tengah dunia yang kacau ini, sebagai orang-orang yang dikatakan berbahagia, sebagai orang-orang yang dikatakan diberkati, dipelihara, disertai hidupnya, mata Tuhan tertuju kepadanya. Orang-orang yang menjalani hidupnya dalam pimpinan Tuhan adalah orang-orang yang dipelihara hidupnya. Orang yang mempunyai masa depan yang baik, baik di dunia ini
maupun masa depan setelah selesai dari dunia ini. Karena Tuhanlah masa depanku. Tuhanlah masa depanmu. Tuhanlah masa depan dari kehidupan kita. Kita berasal dari Tuhan, lalu kita seharusnya kembali kepada Tuhan. Bukan dibuang ke dalam tempat pembuangan yang dikatakan oleh firman sebagai neraka. Tuhan tidak ingin kita jatuh dalam pesimisme terhadap dunia dan keadaan yang kacau ini dan berkata, buat apa saya hidup benar ketika orang lain hidup dengan cara yang keliru? Buat apa saya harus bekerja dengan jujur? Buat apa saya harus hidup dengan iman? Kalau orang yang seperti itu saja hidup sembarangan, tetapi seolah-olah hidupnya diberkati. Tuhan tidak ingin kita hidup dalam sikap apatis, tanpa semangat dan daya juang. Tuhan juga tidak ingin kita memiliki sikap oportunis di dalam dunia yang telah rusak. Hingga orang-orang yang oportunis mungkin akan berpikir dunia sudah rusak, jadi mari kita terlibat dalam kerusakan dunia ini untuk keuntungan diri kita. Tidak. Dari Nuh kita belajar bahwa satu orang saja dapat membuat suatu perbedaan. Alkitab mencatat Nuh hidup sampai berusia 950 tahun. Namun yang terpenting dari itu adalah bagaimana Nuh menjalani hidupnya yang berbeda dari orang-orang di zamannya. Dia menjadi orang yang minoritas dalam karakter. Namun karena perbedaan hidupnya, Alkitab mencatat dalam Kejadian 6 ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dikatakan mata Tuhan tertuju kepada Nuh. Kita belajar dari Nuh, jangan terlibat dengan kehancuran yang sedang terjadi. Jangan terlibat dengan segala bentuk dosa yang itu mungkin sudah menjadi hal yang biasa di sekeliling di tempat di mana kita berada. Lawan arus dosa itu dengan kebenaran firman seperti Nuh. Kedua, dari Nuh kita belajar bahwa saat kita menjalani hidup dengan penuh integritas dan kepatuhan kepada Allah, maka hidup kita akan memberi dampak positif bagi keluarga kita. Alkitab mencatat bahwa Nuh dipilih Allah untuk membangun Batra karena cara hidupnya. Lalu apa? Karena hidupnya bagi Allah, hal itu tidak hanya menguntungkan bagi dirinya sendiri, tetapi juga menguntungkan bagi keluarganya, orang-orang terdekatnya. Kejadian 7 ayat pertama berkata, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam batra itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang sesak zaman ini. Perhatikan ini, mereka yang terdekat dengan kita akan memperoleh keuntungan terbesar ketika kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ketika kita hidup bagi Allah, orang-orang terdekat kita juga akan menikmati kebaikan Tuhan. Sebagaimana Nuh hidup benar di mata Tuhan, keluarganya juga mengalami kebaikan Tuhan. Kalau engkau mau keluargamu mengalami kebaikan dari Tuhan, hiduplah sebagaimana Nuh hidup, menjadi orang yang benar di mata Tuhan. Ketiga, dari Nuh kita belajar bahwa cara hidup kita yang seturut dengan perintah Allah akan menolong generasi selanjutnya. Satu kali ada seorang remaja
yang sedang memperhatikan seorang kakek yang kira-kira berusia 80 tahun yang sedang menanam pohon-pohon buah-buahan di kebunnya. Sang kakek yang sudah berumur itu dengan susah payah memacul tanah, menanam pohon buah-buahan yang masih kecil itu, lalu menyiraminya. Setelah memperhatikan beberapa lama, remaja tersebut berkata dengan polos, "Kakek tidak berharap kan akan makan buah dari pohon yang masih kecil-kecil itu?" Apa jawab sang kakek? Dia berkata, "Tidak," jawab sang kakek. "Tetapi akan ada orang yang akan menikmati buahnya." Ingat, cara hidup kita saat ini, baik tutur kata kita, perbuatan kita, perilaku hidup kita saat ini, sekarang ini, seharusnya dapat menolong generasi selanjutnya. Hidup kita saat ini akan menolong generasi selanjutnya untuk menemukan role model, contoh, teladan, bagaimana hidup sebagai seorang yang beriman, bagaimana hidup sebagai orang percaya. Karena perjanjian Allah dengan Nuh, kita generasi yang berada di abad ke-21 ini dan seterusnya mendapat jaminan bahwa tidak akan ada lagi air bah yang akan memusnahkan bumi. Semua penduduk bumi menerima keuntungan dari kehidupan seseorang yang bernama Nuh. Demikian juga Anda dan saya. Kita dapat memberikan manfaat bagi generasi selanjutnya. Ketika kita melayani sesama, ketika kita memberikan pengaruh positif, serta memberikan hal-hal yang baik, kita memberikan teladan kepada sesama kita. Itu merupakan warisan iman dan teladan bagi generasi selanjutnya. Dan mereka akan melihat itu, mencontohinya. Lalu kita sedang menciptakan suatu mata rantai dampak yang terus hidup. Dan mata rantai dampak itu hidupnya lebih lama dari usia kita hidup di bumi ini. Kita mungkin sudah selesai, tetapi ada sesuatu yang kita wariskan. Kekayaan bisa habis, harta benda bisa segera habis dan lenyap, tetapi warisan iman, warisan teladan hidup, itu tidak akan pernah berakhir. Itu akan menjadi satu mata rantai tertentu dalam generasi selanjutnya. Dan itulah yang Tuhan ingin kita lakukan sebagaimana Nuh melakukan itu. Keempat, dari Nuh kita belajar bahwa hidup kita dapat menjadi berkat dalam usia berapapun. Beberapa orang mungkin ingin membatasi diri mereka sendiri sesuai mungkin dengan talenta, kepintaran dan pengalaman mereka. Ada juga yang mungkin membatasi diri karena usia. Namun bersama Tuhan, setiap orang dapat dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat, untuk menjadi saksi, apapun keadaan dan situasinya. Usia tidak ada artinya bagi Allah. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, seorang anak kecil memberikan roti dan ikan. Dalam kisah Nuh, ketika mulai turun hujan, Nuh masuk ke dalam bahtera ketika dia berusia 600 tahun.
Anda dan saya tidak pernah terlalu tua atau terlalu muda untuk dipakai oleh Allah. Berkat hubungan Nuh dengan Allah, Nuh mengubah jalan sejarah. Saat Anda melihat pelangi di luar sana, ingatlah kisah Nuh. Ingatlah bahwa satu orang dapat dipakai Allah untuk menjadi berkat. Satu orang dipakai oleh Allah untuk menciptakan sebuah mata rantai teladan iman, teladan kasih, teladan hidup yang bergaul dengan Tuhan. Nuh memperlihatkan pada kita gambaran dari tangan Tuhan yang memberkati mereka yang murni hatinya, mereka yang hidup dalam kebenaran, mereka yang menghidupi ajaran-ajaran firman Tuhan, bahkan di tengah situasi dan keadaan yang tidak mudah. Tuhan berkata kepada Nuh dan kepada kita, "Diberkatilah engkau, sebab hidupmu menyenangkan hatiku." Terjemahan lain dari Kejadian 6 ayat 8, mendapat kasih karunia di mata Tuhan, sebab hidupmu menyenangkan hatiku. Apakah hidup kita menyenangkan hati Allah? Tanyakan itu pada diri kita. Hidup dalam masa-masa ini bukanlah suatu yang mudah. Mayoritas kita mungkin mengalami penghasilan yang menurun. Kita berjuang dengan sekuat tenaga hingga menjual apa yang dapat kita jual untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Barangkali dalam perjuangan kita melihat orang-orang tertentu melakukan hal yang jahat dan kelihatannya itu berhasil. Lalu kita mulai tertarik memikirkan untuk melakukan hal itu karena kita mungkin sedang mengalami kekurangan yang luar biasa. Kita mulai tergoda bukan saja bersikap pesimis, kita mulai tergoda bukan saja bersikap apatis, tetapi kita juga ingin menjadi orang yang oportunis. Kalau dia bisa dengan cara yang salah untuk memperoleh keuntungan, memperoleh nafkah, memperoleh apa yang diinginkan, mengapa saya tidak? Ingat, di tengah dunia yang kacau ini, karena dosa, di tengah dunia yang sulit ini, karena dosa, masih ada tangan Tuhan yang memberkati mereka yang berjuang untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa artinya kita memperoleh sesuatu tetapi hati nurani kita tidak memiliki damai sejahtera? Apa artinya kita memperoleh harta dengan cara-cara yang tidak benar, tetapi pada saat yang sama Bapa di sorga sedih atas perilaku kita? Apa artinya kita memperoleh dunia ini dengan segala kemegahannya, tetapi kita kehilangan Sang Juru Selamat? Di dalam hidup yang tidak mudah ini, mari kita belajar hidup sebagaimana Nuh hidup. Sebagaimana kita hidup sebagai murid-murid Kristus. Yang bukan saja melihat realita yang buruk itu, tetapi juga melihat dan merasakan dan mengalami tangan Tuhan yang menggenggam tangan kita. Dan mendengar perkataan Tuhan, diberkatilah engkau yang hidup dalam kebenaran. Diberkatilah engkau yang menjalankan usahamu dengan cara yang benar sesuai dengan firman.
Diberkatilah engkau yang murni hatinya. Diberkatilah engkau yang tetap berdiri teguh, berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Diberkatilah engkau oleh Bapa yang di sorga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang datang bagi kami melalui kisah Nuh. Kami diingatkan ya Tuhan bahwa dunia ini mungkin saat ini yang sudah tercemar oleh dosa mengakibatkan banyak hal yang terjadi, merugikan diri kami secara pribadi, keluarga, dan mungkin ada orang-orang tertentu yang terdampak dalam usahanya, mungkin sedang dicurangi, mungkin sedang mengalami penipuan, dan mungkin ada hal-hal tertentu membuat kami kesulitan ya Tuhan dan menderita. Karena kami mau terus hidup dalam kebenaran. Tetapi melalui kisah Nuh kami tahu bahwa mata Tuhan selalu tertuju kepada kami yang hidup benar sebagai orang minoritas di tengah dunia yang kompromi terbiasa dengan dosa. Kami mau menjalani hidup yang berbeda karena panutan kami adalah firman Allah, yang kami dengarkan adalah Roh Kudus. Pimpin kami ya Tuhan. Kami disadarkan bahwa Engkau selalu menggenggam tangan kami ketika kami berjalan sesuai dengan firman-Mu. Kami diingatkan melalui kisah Nuh, kami tidak ditinggalkan. Saat kami berjalan sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Kami mau hidup bergaul dengan-Mu. Pakai hidup kami ya Tuhan untuk menjadi saksi, baik kami yang muda sampai kami yang sudah tua ya Tuhan. Kami semua berfungsi dalam rencana Tuhan. Tidak ada seorang pun yang terlalu muda atau terlalu tua untuk terlibat dalam rencana Allah. Usia di mata-Mu tidak penting, tetapi bagaimana hidup kami berguna untuk kemuliaan nama Tuhan, berguna untuk kehendak-Mu, berguna untuk visi-Mu, berguna untuk gereja-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memperlengkapi, memakai hidup kita melalui Roh Kudus untuk melakukan kehendak-Nya. Tuhan menuntun, memimpin, memampukan hidup kita melalui firman-Nya dan Roh Kudus untuk berani hidup dan siap menjalani hidup kita bagi Kristus di dalam dunia ini. Melalui firman-Nya Tuhan mengajar kita apa yang berkenan kepada-Nya, apa yang menjadi kehendak-Nya bagi hidup kita, bagi keluarga kita, bagi pekerjaan kita, dan bagi hidup kita untuk Kristus. Allah sumber pengharapan dalam Yesus Kristus memenuhi hidup kita dengan penuh sukacita dan penuh damai sejahtera. Dan melalui Roh Kudus hidup kita penuh dengan pengharapan dan ucapan syukur. Dan menjadi saksi bagi dunia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Mari melayani Tuhan dengan talenta Anda. Berikut adalah beberapa posisi yang membutuhkan volunteer saat ini. ICA Kids, Social Media Team, Photographer, Mic Operator, dan Service Director. Silakan scan QR Code berikut ini untuk mendaftar dan tim rekrutmen kami akan menghubungi Anda. Natal segera tiba dan kami membuka kesempatan bagi Anda untuk bersama mempersiapkan perayaan Natal ICA tahun ini. Bila Anda ingin merasakan sukacita Natal sambil melayani bersama, silakan mengisi formulir di tautan ini dan pilih Christmas Production, lalu Anda dapat menemukan beberapa pilihan pelayanan. Kami membutuhkan banyak bantuan untuk merayakan kelahiran Yesus di tahun ini. Mari saling membantu dalam sukacita Natal. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Surabaya mengadakan ibadah online dan juga ibadah onsite di hari Minggu. Ibadah Bahasa Indonesia dilaksanakan pada jam 8 pagi dan ibadah Bahasa Inggris dilaksanakan pada jam 10 pagi. Untuk mendapatkan lokasi gedung gereja kami ataupun link ibadah online, Anda dapat kunjungi website kami di www.icasby.com atau buka aplikasi Church Center Anda. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.